menentukan tanggal pernikahan. Sepertinya saya tidak akan ada kesempatan untuk berbicara dengannya lagi. Albert memandangi wanita yang sudah mengusik hatinya dari lantai atas ketika Amelia sedang tertawa begitu lepas di samping Daniel. Amelia begitu terlihat bahagia bisa terlihat dari pancaran wajahnya. Om, nanti malam Papa dan Mama mengundang Tante dan Om untuk membicarakan acara pernikahan. Daniel yang kini sudah berada di ruang tamu bersama Daston dan juga istrinya di sampingnya terlihat ada Amelia juga yang sedari tadi fokus memainkan ponsel baru itu di tangannya. Baik, nanti kami akan ke sana. Om harap secepatnya kalian untuk segera menikah, dan Laya bisa menentukan sendiri nanti keputusannya bagaimana. Mau langsung ke Indonesia atau tinggal dulu di sini. Karena Om juga tidak mungkin berlama-lama berada di sini dan meninggalkan perusahaan. Om harap kamu bisa memahami itu. Daston tidak bisa menunggu dengan lama lagi. Ia harus bergerak dengan cepat, karena kandungan Amelia akan semakin membesar. Baik Om, saya akan mengatur tanggal pernikahan itu secepatnya, jawab Daniel. Merasa sangat deg-degan, laki-laki itu tidak menyangka akan meminang Amelia secepat ini. Lalu sekarang Laya bagaimana? Apa mau tinggal dulu sama Mama atau tetap di sini, Nak? Tapi tidak mungkin kalau harus tinggal di sini. Sekarang nenek Ana sudah tidak ada. Tidak baik tinggal satu atap bersama laki-laki yang bukan muhrim. Tanya Cecilia yang kini beralih menatap putrinya itu. Saya tidak setuju jika Amelia masih tinggal di rumah ini. Saya sudah membeli tempat tinggal sementara untuk bisa Laya tempati. Jadi hari ini juga Laya sudah bisa pindah ke rumah itu. Ucap Daniel memotong pembicaraan Cecilia. Bagaimana, Nak? Apa kamu setuju? Tanya Cecilia menunggu jawaban Amelia. Ia pun sangat keberatan jika putrinya masih tinggal di rumah itu. Amelia pun melirik ke arah Daniel. Laki-laki itu pun tersenyum ke arahnya. Iya, Mah. Laya mau kok. Tapi nanti Laya mau beresin dulu barang-barang pemberian almarhumah nenek Ana. Laya gak bakal ngilangin barang-barang itu karena barang-barang itu sangat berharga bagi Laya. Amelia pun menyetujui saran Daniel untuk pindah ke tempat baru. Ya sudah kalau begitu, nanti Mama bantuin ya. Ucap Cecilia cepat. Iya, Mah. Terima kasih. Jawab Amelia singkat. Ya sudah Om, Tante. Sekarang saya izin pamit dulu. Saya harus mengecek terlebih dahulu rumah itu. Agar nanti begitu sampai rumah itu sudah siap untuk ditempati, nanti saya akan kembali ke sini lagi untuk menjemput Laya. Ucap Daniel. Laki-laki pun beranjak dari duduknya dan langsung berpamitan untuk segera pergi. Baik, Nak. Hati-hati jangan terlalu mengebut. Calon pengantin harus sudah berdiam di rumah. Goda Daston yang kini sudah membiasakan dirinya untuk dekat dan akrab lagi dengan calon menantunya itu. Baik calon papa mertua. Daniel membalas candaan Daston itu. Membuat Cecilia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Sedangkan Amelia, bumil itu nampak malu-malu dan salah tingkah. Setelah itu Daniel pun pergi sari sana meninggalkan kediaman Albert. Sayang, apa kamu sudah berbicara dengan Albert? Tanya Daston yang kini masih berada di ruang tamu. Belum, Pak. Nanti Laya akan menemuinya. Jawab Amelia seadanya. Ya sudah kalau begitu. Jangan sampai kamu tidak berterima kasih sama beliau. Keluarga ini sudah sangat baik, Nak. Kita sangat berhutang budi pada keluarga ini. Amelia hanya mendengarkan apa yang Daston ucapkan. Amelia tidak tahu harus membalas dengan apa kebaikan yang diberikan almarhumah nenek Ana padanya. Ya sudah, Mah. Pak Laya ke atas dulu akan menemui Pak Albert. Amelia pun beranjak dari duduknya meninggalkan kedua orang tuanya itu di ruang tamu. Mama anterin kamu ke atas ya. Ucap Cecilia sedikit khawatir karena Amelia akan menaiki anak tangga untuk sampai di lantai atas. Tidak usah, Mah. Insya Allah Laya bisa kok. Mama tenang aja ya. Jawab Amelia sembari tersenyum tipis ke arah ibunya. Ya sudah, pelan-pelan ya jalannya. Jangan lupa pegangan, oke? Ujar Cecilia mengingatkan putrinya ketika akan berjalan menaiki anak tangga itu, dan Amelia pun mengangguk memberi jawaban. Amelia pun berjalan dengan perlahan menaiki anak tangga itu. Tok tok tok. Iya, siapa? Suara berat terdengar dari dalam ruangan yang diketuk pintunya oleh Amelia. Ia pun memutar handle pintu itu dan mendorongnya ke dalam. Pak Albert, apa saya boleh masuk ke dalam? Tanya Amelia hati-hati. Ia akan memastikan terlebih dahulu jika ia tidak mengganggu pria matang itu yang terlihat sedang sibuk. Amelia, ya silahkan masuk. Ucap laki-laki dewasa itu cepat. Apa saya tidak mengganggu waktu Bapak? Amelia nampak ragu untuk masuk.
Tatapan datar dan dingin Albert membuat Amelia menciut untuk memberanikan dirinya berbicara pada laki-laki itu. Amelia bisa melihat dari ambang pintu. Laki-laki itu sedang berkutat di depan laptopnya. Mungkin Albert sedang mengerjakan pekerjaannya. Walaupun ia sedang berduka, namun tetap saja laki-laki itu tidak bisa meninggalkan tugasnya. Tidak. Kemarilah, ada hal yang harus saya sampaikan pada kamu. Ucap pria matang itu memberikan instruksi. Amelia pun berjalan dengan perlahan, mendekati meja kerja Albert. Ada apa ya Pak Albert? Tanya Amelia begitu penasaran. Ia pun mendudukkan bokongnya di kursi yang berada di dekat meja kerjanya. Beginilah ya. Sebenarnya sebelum Nenek Ana menghembuskan napas terakhirnya kemarin, Nenek Ana sudah memberikan wasiat kepadaku. Pada saat sebelum aku dan nenekku menemukan kamu pada waktu itu, Nenek berniat akan memberikan rumah ini untuk panti asuhan. Namun sekarang karena Nenek Ana yang sudah sangat menyayangi kamu seperti anaknya sendiri, Nenek Ana mengubah keputusannya yang akan memberikan rumah ini untuk panti kini sudah beralih dan memutuskan untuk memberikannya padamu. Deh, ya Allah Nenek, mengapa Nenek begitu baik pada Lai Nenek? Rasanya Lai tidak pantas untuk menerima semua ini. Mata Amelia sudah berkaca-kaca karena merasa terharu dengan kebaikan wanita parubaya itu. Ia bukan siapa-siapa, tapi mengapa Nenek Ana memperlakukannya begitu dengan baik? Bahkan sampai memberikan rumahnya juga. Tas untuk menerima semua ini dan saya merasa sangat berdosa jika sebelumnya hak ini untuk anak-anak panti namun malah saya yang mendapatkannya. Amelia merasa tidak akan tega mengambil hak yang sudah tertulis sebelumnya dan bukan miliknya. Tapi ini wasiat Lai. Bagaimana bisa kamu menolaknya? Albert merasa kecewa karena Amelia menolak rumah wasiat itu. Lalu kalau saya menerima rumah ini, lantas Bapak mau tinggal di mana? Amelia sedari tadi memikirkan jika rumah itu diberikan pada orang lain, lalu Albert akan tinggal di mana? Saya mempunyai banyak rumah, dan juga saya tidak bisa tinggal di rumah sebesar ini sendiri. Ini terlalu besar untuk saya tempati seorang diri. Ucap laki-laki berjambang tipis itu memberi alasannya. Kenapa Bapak tidak menikah saja dan bawa istri Bapak ke sini? Celetuk Amelia membuat Albert menatapnya dengan intens. Amelia yang ditatap seperti itu oleh Albert merasa merinding. Pak, kenapa Bapak diam saja? Amelia membuyarkan lamunan Albert, membuat laki-laki itu segera tersadar. Saya masih ingin sendiri. Jawab Albert singkat, ia pun memalingkan wajahnya ke samping. Albert tidak akan bisa fokus ketika sudah menatap Amelia. Laki-laki itu pasti akan terhanyut dalam pesona Amelia dan selalu ingin menatap wanita cantik itu lebih lama. Oh ya sudah, tapi begini Pak Albert, jika saya menerima rumah ini nanti, apakah saya bebas memberikan rumah ini nantinya untuk panti asuhan? Tanya Amelia menunggu jawaban laki-laki dewasa itu. Itu hakmu karena sudah menjadi milikmu. Jawab Albert cepat. Yang benar Pak Albert. Ya ampun, terima kasih Pak Albert. Saya sangat senang mendengarnya. Amelia nampak sumringah. Niatnya nanti rumah itu akan disumbangkan lagi untuk panti asuhan seperti niat awal almarhumah Nenek Ana waktu itu. Jawab Albert singkat. Laya, apakah saya boleh peluk kamu sebagai bentuk perpisahan kita? Albert begitu ragu untuk mengatakan itu pada wanita di depannya. Amelia pun mengangguk setuju. Karena Amelia menganggap Albert sudah seperti kakaknya sendiri, tanpa ragu Amelia pun merentangkan kedua tangannya ke depan Albert. Laki-laki itu sudah terlihat berkaca-kaca dengan perlahan. Albert pun berdiri dan menghampiri Amelia. Albert memeluk Amelia dengan erat. Selamat, karena sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang istri. Saya berharap kamu selalu hidup bahagia bersama pasangan kamu kelak. Albert menitikkan air matanya. Ia sangat berat ditinggal oleh Amelia. Apalagi selama 3 bulan belakangan ini Albert terbiasa dengan kehadiran Amelia di rumah itu. Albert merasa sangat bersemangat ketika saat pulang bekerja dari kantor dan melihat Amelia berada di rumah. Terima kasih Pak Albert. Saya sangat beruntung bisa dipertemukan dengan Anda dan juga Nenek. Amelia menelungkupkan kepalanya di dada Albert. Amelia sudah menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.